Negara kita mau nggak mau harus berdamai dan bernegosiasi supaya Donald Trump melunak dan membatalkan keputusan itu. Tapi di balik agenda Donald Trump yang membuka negosiasi ini, pemerintah wajib waspada. Sebab Amerika melalui pejabatnya mulai terlihat ingin mengendalikan negara lain melalui langkah perang dagang. Indonesia memang perlu bernegosiasi. Tapi jangan sampai Indonesia kehilangan martabat dan keberanian dalam mempertahankan kebijakan dalam negeri. Negeri ini sudah pernah dijajah oleh asing berabad-abad, bukan? Jadi jangan sampai ada penjajahan lagi di zaman modern yang bisa menghancurkan urusan perut dalam negeri ini. Salam Sobat Media Indonesia. Jumpa lagi di The Editors. Setelah libur panjang Lebaran, Indonesia justru harus menerima pil pahit akibat kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang ingin memberlakukan tarif timbal balik atau resiprokal terhadap barang-barang ekspor Indonesia. Tarif yang ditambahkan bisa mencapai 32%. Tentu ini mengagetkan dan membuat panik para pengusaha dan pemerintah. Bagaimana enggak? Neraca perdagangan Indonesia ke Amerika selama 1 dekade alias 10 tahun selalu surplus. Badan Pusat Statistik pun mencatat surplus Maret tahun ini mencapai 4,32 miliar US dollar atau naik dari periode yang sama tahun lalu yang mencapai 3,61 miliar US dollar. Artinya Amerika adalah pasar ekspor besar bagi para pengusaha besar hingga UMKM dalam negeri. Jika tarif impor naik, pengusaha tentu harus menyesuaikan harga-harga mereka yang jelas akan menyebabkan harga barang yang diekspor menjadi naik. Dikhawatirkan mitra dagang dari Amerika akan beralih ke negara lain yang memiliki harga lebih rendah demi tetap mempertahankan harga jual mereka ke konsumen. Ini nggak cuma mengancam perusahaan kita loh, tetapi juga pemerintah karena dikhawatirkan ada multiplier effect atau efek berganda yang timbul, seperti pesanan berkurang, produktivitas menurun, hingga menyebabkan pendapatan pajak menurun, serta PHK di mana-mana. Negara kita mau nggak mau harus berdamai dan bernegosiasi supaya Donald Trump melunak dan membatalkan keputusan itu. Tapi di balik agenda Donald Trump yang membuka negosiasi ini, pemerintah wajib waspada. Sebab Amerika melalui pejabatnya mulai terlihat ingin mengendalikan negara lain melalui langkah perang dagang. Contohnya terlihat saat Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ingin menambah impor migas dari Amerika sebagai salah satu langkah untuk melunakkan hati Donald Trump. Padahal sudah cukup lama loh negara kita berkutat dengan impor migas. Di saat pemerintah sebenarnya ingin menekan impor migas dan melanjutkan eksplorasi sumber minyak idle di berbagai daerah, langkah menambah impor migas dari AS ini tentu akan bertentangan. Nggak hanya bertentangan dengan misi negara untuk menekan impor, rencana menambah impor migas ini juga bisa membuat neraca perdagangan yang semula surplus menjadi defisit. Nggak hanya soal impor, Amerika nampaknya juga mau mengendalikan Indonesia di ranah lain, seperti soal sistem pembayaran. Kita semua tahu loh, Amerika adalah sarang dari perusahaan-perusahaan raksasa yang menguasai hampir seluruh lini kehidupan, termasuk sistem pembayaran, dengan 2 perusahaan raksasanya, Visa dan Mastercard. Amerika rupanya nggak senang nih dengan hadirnya sistem pembayaran digital inovasi Bank Indonesia, yakni QRIS. Hal itu telah disampaikan dalam laporan yang dirilis oleh Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat pada Februari lalu. QRIS serta aturan gerbang pembayaran nasional atau GPN rupanya telah mengancam turunnya keuntungan Visa dan Mastercard. GPN mewajibkan seluruh debit retail domestik dan transaksi pembayaran dilakukan melalui lembaga switching yang berlokasi di Indonesia dan memiliki izin dari Bank Indonesia. Aturan ini juga membatasi kepemilikan asing di dalam lembaga switching NPG tersebut. Perusahaan pembayaran digital asing harus menggandeng perusahaan yang dikuasai investor dalam negeri untuk bekerja sama dalam melaksanakan transaksi digital. Sederhananya, Visa dan Mastercard nggak bisa langsung memindahkan dana hasil jual beli dari pembeli ke penjual seperti sebelumnya. Visa dan Mastercard harus menggandeng perusahaan dalam negeri untuk mengelola dana itu dulu. Tapi ini bukan cuma soal keuntungan semata. Ada nilai manfaat yang didapat ketika sebuah perusahaan mampu mengelola secara langsung transaksi masyarakat. Contohnya, perusahaan itu jadi tahu bagaimana tren terbaru masyarakat dalam berbelanja. Perusahaan juga tahu minimum dan maksimum spending masyarakat dalam berbelanja. Data-data itu sangat berharga karena perusahaan ini jadi bisa membuat analisis kebutuhan hingga promosi yang bisa ditawarkan kepada konsumen. Ujungnya apa? Ya demi keuntungan.
ada promo konsumen akan rajin lagi belanja dan menghabiskan uang. Begitu seterusnya. Nilai manfaat inilah yang hilang secara pelan-pelan ketika masyarakat beralih ke QRIS. Data ini kini hanya dimiliki oleh Bank Indonesia maupun bank-bank yang digunakan oleh konsumen, baik bank konvensional maupun bank digital. Ya gimana nggak ngamuk tuh Amerika. Tapi Bank Indonesia pun nggak mau tinggal diam. BI menegaskan Indonesia siap kapan saja bekerja sama dengan perusahaan manapun untuk penggunaan QRIS. Hal itu disampaikan oleh Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destri Damayanti. Warganet pun berbondong-bondong memberikan dukungan terhadap QRIS yang diluncurkan secara resmi pada 2020 lalu. Masyarakat meminta agar pemerintah nggak mau kalah nih dengan Amerika perihal QRIS. Bahkan warganet mengatakan QRIS merupakan satu-satunya inovasi yang layak diberikan apresiasi setinggi-tingginya karena telah memudahkan dalam hal bertransaksi pembayaran. Tren pertumbuhan QRIS pun bisa dibilang sangat menggembirakan. Di akhir 2024, penggunaan QRIS tumbuh sampai 224%. Sementara pengguna QRIS mencapai 54 juta orang. Jumlah ini sudah mencapai 40% dari total warga berusia dewasa di Indonesia. Di Jakarta jumlahnya malahan sudah menyentuh 5 juta lebih pengguna. Artinya, hampir separuh penduduk Jakarta sudah memakai QRIS. Indonesia memang perlu bernegosiasi. Tapi jangan sampai Indonesia kehilangan martabat dan keberanian dalam mempertahankan kebijakan dalam negeri. Negeri ini sudah pernah dijajah oleh asing berabad-abad, bukan? Jadi jangan sampai ada penjajahan lagi di zaman modern yang bisa menghancurkan urusan perut dalam negeri ini.